Oke, berarti bisa ya record ya. Bisa, Kak. Oke, sip. Makasih ya. Maaf ya Kak merepotkan. Soalnya laptop Kakak nih apa namanya? Oh, berulah pula dia sekarang. Nggak apa, Kak. Oke, oke, sip, sip. Makasih. Standby di Zoom ya. Makasih Fatika. Iya, Kak. Ada itu dulu recordnya. Berhentiin dulu recordnya. Oh iya, sekalian nanti dokumentasi ya Fatika di akhir ya. Iya, Kak. Oke. Oke, siap. Makasih. Iya, Kak.
Oke, baik. Kita mulai saja ya, Kak dan rekan-rekan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Oke, baik, terima kasih kepada Koordinator Penristek Kak Melva Rahmayani yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada pemateri kita Kak Widya Sri Aprianti yang juga telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini, dan teristimewa kepada rekan-rekan peserta pelatihan KNIPA tahun 2022. Nah, baik, sebelum kita mulai pelatihan, saya sebagai penanggung jawab pelatihan KNIPA tahun 2022 akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Nah, kegiatan ini bernama pelatihan KNIPA tahun 2022 dengan tema meningkatkan jiwa kompetitif dengan kompetisi nasional MIPA tahun 2022. Peserta dalam kegiatan ini ialah peserta dari angkatan 2020, 2021 dan 2022 yang terdiri sebanyak seharusnya ada 25 orang. Nah, pelatihan ini akan dilaksanakan nantinya 1 kali dalam seminggu, sebanyak nanti 3 kali pertemuan. Nah, mungkin itu laporan pertanggungjawaban dari saya. Selanjutnya, sebelum kita masuk dalam penyampaian materi pelatihan KNMIPA tahun 2022, kita minta dulu sepatah kata dan sekaligus pembukaan dari Koordinator Penristek kepada Kak Melva Rahmayani. Kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih ya Biba. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk adik-adik Kak boleh ini dulu on kamera dulu biar Akak juga bisa tengok nih anggota komunitas KNMIPA 2022 calon-calon peserta Olimpiade Nasional. Jadi Akak mau adik-adik semua untuk membuka kameranya terlebih dahulu jika tidak terkendala jaringan. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom meeting pada malam yang berbahagia ini. Salam dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri kece kita pada malam hari ini, yaitu Kak Widya Sri Aprianti. Halo Kak Widya. Halo Kak El. Oke. For information untuk kita semua, Kak Widya ini adalah peserta Olimpiade Fisika. Tentunya di wilayah kemarin Kak ini terpilih sebagai salah satu perwakilan fisika untuk maju ke tingkat wilayah. Belum lolos ya Kak nasional tahun kemarin, insya Allah tahun ini lolos ya Kak ya, 2023 ya Kak ya Wid ya. Amin, dan adik-adik juga mudah-mudahan ada yang lolos ya nantinya. Oh iya, amin ya robbal alamin. Nah, seperti yang udah disampaikan Kak Biba tadi, tujuan ataupun goals dari pelatihan ini tentunya kita semua insya Allah bisa lolos nasional. Nanti akan dipilih 7 terbaik dari komunitas KNMIPA tentunya untuk sekarang udah 5 ya Wid? 5 terbaik dari fisika yang akan mewakili fisika ke tingkat wilayah nanti gitu. Tetapi dalam komunitas ini kita akan latihan tentunya terlebih dahulu 1 kali seminggu itu selama 4 kali pertemuan, 5 kali pertemuan Kak Biba. Berapa kali pertemuan kita Kak? Lebih kurang nanti ada 4 kali pertemuan.
Oke, ada 4 kali pertemuan. Nah, adik-adik yang tergabung dalam komunitas ini nanti akan berkesempatan untuk mengikuti seleksi untuk tingkat wilayah seperti itu. Selanjutnya, adik-adik semua komunitas KN MIPA ini juga berkesempatan dan tentunya mendapatkan informasi lebih cepat dari teman-teman yang lain terkait lomba-lomba di bidang fisika gitu. Dan informasi juga untuk kita, insya Allah departemen kita itu akan mengadakan LOFI tanggal 6 November. Jadi kepada adik-adik komunitas silakan mengikuti nanti ini tingkat nasional. Jika sertifikatnya tentu sangat bermanfaat sekali kalau seandainya nanti adik-adik bisa daftar di mahasiswa berprestasi gitu. Informasi juga untuk kita semua, alhamdulillah di fisika itu ada 2 orang mahasiswa berprestasi, ada Bang Tegar dan juga ya 1 Bang Tegar kemarin, 3 kakak, 2 dari kimia. Untuk tahun ini insya Allah dari fisika ya, ada Kak Widya juga nih, ada Kak Biba, dan juga ada Bang Hafiz tentunya. Itu dari Penristek juga. Informasi juga untuk adik-adik besok bisa juga daftar di Hima di departemen kita. Untuk itu adik-adik semua harus semangat. Terlalu panjang kali ya, jadi itu aja mungkin dari Aka. Intinya semuanya harus semangat dalam pelatihan kali ini. Semoga kita bisa lolos nanti ke nasional. Besar harapan dari Ketua Departemen kita, Bu Ratna Wulan, juga berpesan kemarin ke Aka, semoga adik-adik semua nanti bisa lolos nasional dan membanggakan fisika di tingkat nasional ataupun internasional gitu. Terima kasih. Aka buka pelatihan pertemuan pertama komunitas KN MIPA secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Kak Biba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Melva selaku koordinator Departemen Pendistek yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Oke, adik-adik, kita udah kenal ya sama pemateri kita ya. Ada Kak Widya Sri Aprianti. Mari kita sapa dulu. Halo Kak Widya. Halo, Bib. Oh iya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ya Kak ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja penyampaian materi bersama kakak hebat kita pada malam hari ini kepada Kak Widya Sri Aprianti. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Sebelum ya, Kak Bib. Wid, halo Kak Wid. Iya, Kak. Nah, Kebetulan Kak lagi di luar, jadi Kak serahkan langsung ke Widya ya. Semangat ya Wid, silahkan bimbing adik-adik kita ya Wid ya. ya, siap, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, semua Kak pamit dulu. Semuanya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Melva. Oke, mungkin langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kakak Widya Sri Aprianti, bisa dipanggil Widya, kakak dari kelas pendidikan fisika A BP 20. Nah, sekarang ini kakak itu ingin men-share yaitu mengenai materi tentang mekanika. Mungkin di sini kelihatannya kebanyakan BP 22 ya, pada belum ngambil MK mekanika ya? Belum, Kak. Kemungkinan soal yang kakak share nanti itu dasar-dasarnya aja, insya Allah nanti mudah-mudahan aja kalian paham ya. Nah, nanti kita per sesinya, per soal nanti akan ada sesi tanya jawab atau tanggapan. Nanti silakan tanya aja atau bagi yang ragu atau bagaimana. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk pengenalan dari kakak? Atau kita langsung saja ya membahas pembahasan soalnya. Apakah kelihatan adik-adik? Kelihatan, Kak. Nah, untuk soal pertama, ini soal Kak ambil di soal KMIPA 2014. Nah, untuk soal pertama, itu
sebuah benda yang sedang bergerak memiliki kecepatan negatif, yaitu kecepatan itu kita lambangkan dengan V. Nah, di mana V itu kecil dari 0 dan percepatan negatif. Percepatan itu kita lambangkan dengan A kecil dari 0. Nah, yang ditanya, maka keadaan gerak benda tersebut saat itu adalah. Nah, yang ditanya itu keadaan gerak benda. Nah, maka kita dapat kita ketahui. Nah, di sini ada diketahui itu kecepatan negatif. Maka V-nya itu kan kecil dari 0 dan A kecil dari 0. Nah, kita misalkan kalau V itu min 5 meter per sekon. Kalau kita misalkan. Lalu A-nya juga min 5 meter per sekon karena sama-sama negatif. Dan untuk T-nya itu konstan kita misalkan T-nya itu 1 second. Nah, yang ditanya keadaan gerak benda tersebut. Nah, itu rumus kecepatan akhir sama dengan V0 ditambah A kali T. Sama dengan min V0-nya kita misalkan tadi dengan min 5 dan percepatannya itu min 5. Sehingga kita masukkan min 5 ditambah min 5 dikali 1 sama dengan min 5 tambah min 5 kali 1 itu min 5. Min 5 ditambah min 5 itu min 10. Nah, maka dapat VT-nya itu min 10. Nah, untuk menentukan keadaan gerak benda tersebut, nah karena awalnya itu min, maka pergerakannya itu ke kiri. Nah, di mana kalau minus itu kita dapatkan keadaan gerak benda tersebut itu arahnya ke kiri dan ke bawah, maka itu adalah minus. Dan kalau untuk positif itu ke kanan dan ke atas. Maka keadaan gerak benda tersebut dipercepat ditambah pergerakannya ke kiri. Mungkin apakah ada pertanyaan untuk soal pertama ini? Soalnya mudah, tapi kita harus hati-hati dalam menjawab soal ini. Izin nanya, Kak. Ya, ayo Hasanah. Berarti kalau dia walaupun dia min, dia Ya. tetap dipercepat ya, Kak? Gimana? Dipercepat, dia kan hasilnya min 10, dia ke kiri. Itu tuh dipercepat atau diperlambat, Kak? Itu tuh masih. Tetap dipercepat. Oh, tetap dipercepat ya, Kak? Iya. Oke, Kak. Kasih, Kak. Iya, sama-sama. Apakah masih ada pertanyaan? Nah, untuk menentukan ke kiri dan ke kanannya, arahnya itu dari positif negatifnya. Kalau negatif, berarti itu ke kiri atau arahnya ke bawah. Nah, sesuai dengan ada kan kodrannya, kodran pertama, 1, 2, 3, 4. Nah, kita mengikuti arah kodran tersebut atau arah vektornya gitu. Apa masih ada pertanyaan atau tanggapan lain? Izin bertanya, Kak. Iya, Cahya. Jadi untuk kondisi ini berarti gerak bendanya selalu dipercepat berarti ya, Kak? Iya, dipercepat. Tidak ada kondisi untuk diperlambat, Kak? Untuk diperlambat mungkin nanti, tapi kebanyakan akan dapat soal untuk soal nomor 1 ini keadaan gerak benda di mana hasil dari kecepatannya itu besar dari hasil semula dari yang kita misalkan atau percepatan dan kecepatannya itu, maka keadaan gerak benda itu dipercepat gitu. Oh, baik, Kak. Oke. Apa masih ada pertanyaan atau kita lanjut ke soal nomor 2? Nah, mungkin lanjut saja ya soal nomor 2. Nah, di sini sebuah benda dilepaskan dari ketinggian gedung H dengan satuan meter dari permukaan tanah.
Nah, jika G adalah percepatan gravitasi bumi, maka waktu benda sampai ke tanah adalah. Nah, jadi yang ditanya itu adalah T-nya. Waktu benda sampai ke tanah. Nah, dapat kita gambarkan ini permukaan tanah. Nah, ini benda tersebut dengan sebuah benda dilepaskan dari ketinggian gedung H meter dari permukaan tanah. Nah, jika G tersebut adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, dapat kita gambarkan bahwa kenapa V0 di sini? Karena kecepatannya itu dilepaskan, benda tersebut dilepaskan, maka V0-nya itu adalah 0. Dan untuk Y itu adalah H atau ketinggiannya H, dan gravitasinya kenapa minus di sini? Karena dia itu arahnya ke bawah, maka G-nya itu min. Nah, untuk ini itu adalah ketinggian, maka kita dapat rumuskan rumusan seperti biasa, Y sama dengan Y0 ditambah V0 kali T dikurang 1/2 GT kuadrat. Nah, untuk Y itu adalah 0, dan Y0-nya itu adalah H, ditambah V0-nya 0, dikurang 1/2 GT kuadrat. Nah, kan 0 dikali T tetap 0, jadi 1/2 GT kuadrat sama dengan H. Nah, kita pindah ruaskan 1/2 kali G ini ke sebelah kanan, maka T kuadrat sama dengan 2H per G, T sama dengan akar 2H per G. Gitu. Apakah ada pertanyaan? Adik-adik? Paham dengan soal kedua ini? Insya Allah paham, Kak. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini sebuah benda titik yang masanya 5 kg bergerak di atas ruang dengan posisi tetap saat dinyatakan dengan vektor R, T sama dengan 2T kuadrat dikurang 4T, I to B ditambah 5T J to B dikurang 2T kurang 3 K to B. Nah, gaya yang menyebabkan gerak benda tersebut adalah. Nah, untuk pertanyaannya itu gaya yang menyebabkan gerak benda tersebut adalah. Nah, ini hukum Newton. Hukum Newton kedua itu sigma F sama dengan M kali A. Ya kan? Nah, di mana sigma F sama dengan M kali A ini kita arahkan dengan arah vektornya. Nah, di mana untuk A-nya itu adalah kecepatan terhadap waktu, dan untuk V itu adalah R per T. Nah, di mana D kuadrat R ini per DT kuadrat itu adalah turunan kedua. Turunan kedua dari DV per DT, DR per DT, sehingga dapat
D kuadrat R per DT kuadrat. Kita salin itu soal pertama. R sama dengan 2T kuadrat dikurang 4T kali I to B ditambah 5T J to B dikurang 2T kurang 3 K to B. Nah, untuk turunan kedua dari sigma Fm kali A itu adalah dr per dt sama dengan turunan dari 2 dikali 2, ini kan kita dapat 4, berarti 4T. Nah, untuk turunan dari 4T berarti tinggal 4T-nya hilang. Berarti I to B ditambah, ini 5J to B dikurang, kalau turunan 2T berarti 2 aja. Kalau K berarti, kan min 3, turunan dari min 3 habis kan, berarti tinggal 2 K to B. Nah, lanjut untuk turunan kedua dari A dan V itu D kuadrat R kuadrat per DT kuadrat sama dengan, nah turunan dari 4T itu adalah 4 aja. Kalau turunan dari min 4 itu 0. Nah, sehingga nilai yang kita ambil itu 4I to B. Nah, ditambah karena ini tidak ada T-nya atau maka turunannya itu 0. Dan min 2 K to B ini juga turunannya 0. Nah, sehingga dapat vektor arah vektor F sama dengan M kali A. Nah, di mana M-nya itu kita dapat 5 dan A-nya itu adalah 4I to B, sehingga 5 kali 4 itu adalah 2. Nah, satuan dari F itu Newton. Nah, jadi dapatlah hasil dari soal ketiga ini, itu adalah F sama dengan 20 Newton I to B. Apakah adik-adik paham dengan penjelasan soal nomor 3 ini? Apa ada pertanyaan dan tanggapan? Jadi dr per dt ini itu turunan kedua dari A dan V ini, jadi dapatnya D kuadrat R, arah vektor R per dt kuadrat. Nah, jadi turunan dari 4T ini, itu adalah dapatnya 4, dan turunan dari min 4 ini 0. Dan turunan dari 5 ini 0 juga, dan min 2 ini 0. Sehingga nilai yang kita dapatkan dari turunan nilai yang di atas itu 4 I to B. Nah, barulah kita masukkan ke rumus hukum Newton 2, F sama dengan M kali A. Jadi M-nya udah diketahui kan di soal, masanya adalah 5 kg. Nah, kita masukkan masanya 5 kg. Dikali A-nya kita dapat 4 I to B, dikali 4 I to B, 5 kali 4 20, 20 satuan dari F itu Newton. Nah, kita tambahkan I to B-nya. Jadi 20 Newton I to B. Paham adik-adik semua? Apa ada pertanyaan? Insya Allah paham, Kak. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Nah, di soal nomor 4 ini Kak ngambil soal tahun 2021 MIPA. Nah, di sini sebuah partikel bermassa M bergerak sepanjang sumbu Y dengan percepatan A
besar gaya yang bekerja pada partikel tersebut sepanjang sumbu X adalah. Nah, ini pertanyaannya cukup singkat, jadi mungkin dapat mengecohkan. Jadi adik-adik kalau misalnya dapat soal seperti ini, hati-hati menjawabnya. Nah, sebuah partikel bermassa M bergerak sepanjang sumbu Y dengan percepatan A. Besar gaya yang bekerja pada partikel tersebut sepanjang sumbu X adalah. Nah, karena partikel tersebut hanya bergerak pada percepatan arah sumbu Y, nah maka gaya tersebut bekerja yang di sumbu X itu adalah 0. Karena sebuah benda itu, sebuah partikel bermassa M, dia hanya bergerak di sumbu Y. Dan otomatis untuk sumbu X itu gaya yang bekerja pada sumbu X itu akan bernilai 0. Jadi sigma X sama dengan 0 Newton. Gitu. Paham teman-teman atau masih ada pertanyaan gitu? Izin bertanya, Kak. Ya. Kalau semisalnya benda bergerak sepanjang sumbu X, berarti kalau ditanya gaya yang bekerja pada sumbu Y berarti juga 0 gitu, Kak. Kalau misalnya sumbu sumbu X yang bergerak dan sumbu Lalu Y. gaya yang bekerja pada sumbu Y itu apakah 0 juga, Kak, atau gimana, Kak? Oke. Sebuah benda bermassa M. Gini, misalnya nih di soalnya yang bergerak itu sumbu X dan sumbu Y diam. Misalnya seperti benda miring kayak gini. Nah, nanti kita dapat cari itu satu-satu nilai fx-nya sama nilai fy-nya. Nah, di mana nanti akan diketahui itu berapa massa. Nah nanti kan kalau fx itu kan f sama dengan f kali cos theta dan y itu sin theta. Nah nanti kita dapat cari satu-satu. Nah sehingga mungkin dapat Kak simpulkan nanti akan ada nilainya jika sumbu x bergerak dan sumbu y tersebut sumbu y yang ditanya gitu.
Rizikul. Apakah Rizikul paham? Paham, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Apakah teman-teman dan adik-adik ada pertanyaan lagi? Atau ingin menanggapi mengenai soal nomor 4 ini? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Nah, ini soal nomor 5 itu soal KN MIPA tahun 2021. Nah, sebuah gaya vektor F itu Cx dikurang 3x kuadrat I tobi bekerja pada sebuah partikel sehingga partikel tersebut bergerak sepanjang sumbu X dengan F dalam Newton dan X dalam meter dan C adalah satuan konstan. Nah, diketahui pada X itu adalah sama dengan 0, energi kinetik partikel adalah 20 Joule. Dan pada X sama dengan 3M, energi kinetik partikel tersebut 11 Joule. Nah, yang ditanya tentukan besarnya konstanta C berikut dan satuannya. Nah, kita ketahui X sama dengan 0 dan EK1 itu rumusnya 1/2 mv kuadrat itu udah diketahui kalau nilai EK-nya itu 20 Joule dan untuk X sama dengan 3M itu EK-nya adalah 11 Joule. Nah, untuk rumus 2 Newton sigma F sama dengan M kali A. Nah, di mana sigma F ini percepatan M dikali A ini adalah kecepatan terhadap waktu, jadi dV per dt. Nah, sama dengan F sama dengan M dV per dt. Nah, kita masukkan nilai Cx dikurang 3x kuadrat itu sama dengan M dV per dt dikali dx per dt. Nah, di mana dx per dt itu sama dengan V. Nah, dapat kita turunkan rumusnya itu dx per dt. Nah, lanjut mv dv per dx sama dengan cx kurang 3x kuadrat. Kita turunkan ke bawah lagi. Nah, untuk sama dengan M, nah karena bentuknya itu dv per dt, maka kita integralkan V0 terhadap V, V aksen dikali dv aksen sama dengan, nah kita ganti itu menjadi integral V0 0 dan V itu X sama dengan 3. Nah, dikali Cx dikurang 3x kuadrat dikali dx. Nah, untuk integral M untuk M integral V0 menuju V dv, nah itu kita ganti turunannya itu menjadi 1/2 M dikali V kuadrat dikurang V0 kuadrat. Itu EK dari EK1 dan ini EK2 sama dengan 1/2 X kuadrat dikurang X pangkat 3 0 menuju 3. Nah, di mana 1/2 MV kuadrat ini adalah EK1, nah dikurang, kita pisahkan jadi 1/2 MV kuadrat ini adalah EK2, sama dengan
kita salin lagi 1/2C, X-nya kita ganti menjadi 3, 3 kuadrat dikurang 3, maaf ini terjadi kesalahan, ini seharusnya 3/3, lalu dikurang 0. Nah, lanjut jadi 1/2, kan EK-nya udah diketahui kalau EK1 itu adalah 11 dan untuk EK2 itu adalah 20 sama dengan 9/2C dikurang 27. 3 kali 3, 3/2 itu adalah 9 dan 3/3 ini 3/3 ya. Jadi 27 dikurang 0. Nah, 11 dikurang 20 itu dapat min 9 sama dengan 9/2C dikurang 27. Nah, 9/2C sama dengan min 9 ditambah 27 sama dengan 18. Nah, kita pisahkan 9/2C sama dengan 18. Nah, kita pindah ruaskan, 2 ini kita kalikan ke 18. Jadi 2 kali 18 dibagi 9 itu dapat 4. Dan satuan C tersebut adalah Newton meter pangkat min 1. Apakah adik-adik ada pertanyaan mengenai soal nomor 5 ini? Mungkin bisa adik-adik pahami terlebih dahulu. Izin bertanya, Kak. Ya, Ayu. Itu yang pas CX sama dengan CX kurang 3X kuadrat. Ini ya. Ya, kenapa MdV per dt-nya tuh dikali dx per dt, Kak? Karena dV per dx ini, nah turunan dari dV, maka kita ubah itu jadi dx per dt, gitu. Ayu. Kalau yang di sebelahnya nggak perlu dikali dx per dt, Kak? Yang F sama dengan itu. ini. Enggak, Kak, yang F sama dengan ya. Oh, ini. Iya, yang Oh, ini nih kita buat ngebuktikan aja gitu. Kalau V ini bisa turunannya dV per dt gitu. Ayo. Tapi kita tetap memakai M dV per dt. Oh, oke, Kak. Kasih, Kak. Maaf, adik-adik, ini EK2 ya, EK2 dikurang EK1. Ini kebalik, salah coret kakak, ini EK1, seharusnya sini EK2 dan ini EK1. Nah, EK2 kan dapat nilainya 11, dikurang EK1-nya 20. Nah, jadi 11 dikurang 20 itu dapat min 9.
Apakah paham adik-adik dan rekan-rekan semua? Silakan bertanya masih ragu gitu atau mau diulangi, jangan segan-segan ya. Kakak juga masih belajar. Izin Kak sebelumnya Kak. Mau nanya Kak yang di DX Ya, tuh Kak. yang Ada mana? yang di atas coba scroll sebentar Kak. Yang di yang MDD DV per DT itu ada DX-nya tuh Kak. DX per DT itu masih kurang paham situ Kak. Itu Kak. Dari FM DV per DT atau habis itu datang DX per DT itu datangnya dari mana Kak? Masih kurang paham Kak. Nah, terima kasih Kak. Oke, tunggu sebentar ya, ada yang nelpon bentar, nanti akan jawab, tunggu sebentar. Ya, Cahya, berarti pertanyaannya kenapa DX per DT ini kan ya? Iya Kak. Nah, kan MDV per DT dikali DX per DT. Nah, itu tuh adalah turunan dari posisi kecepatan. Turunan dari posisi kecepatan ini atau DV gitu. Makanya ditulis DX per DT. Tapi untuk sigma Fm sama dengan kali A, kita tetap pakai dari turunan A ini dV per dt, turunan dari kecepatan terhadap waktu gitu Cahya. Oh iya ya paham 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 Kak. Terima kasih Kak. Iya Cahya. Apakah adik-adik dan rekan-rekan masih ada pertanyaan atau tanggapan? Halo, Assalamualaikum, Ma. Apakah masih ada tanggapan rekan-rekan? Atau nanti Akak misalnya dapat soal-soal nanti Akak share aja ke grup ya. Insya Allah udah paham Kak.
Paham, Kak. Oke, mantap. Mungkin hanya 5 soal yang dapat Kakak jelaskan dan mudah-mudahan aja adik-adik paham ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau tanggapan atau mengenai soal ini mungkin bisa share aja di grup, mungkin kita semua dapat menjawab bersama-sama atau membahas bersama-sama. Dan Kakak kalau misalnya ada bahan atau pembahasan lain nanti Kakak share aja ke grup ya. Oke, mungkin sudah Bib, apa masih ada pertanyaan atau tanggapan dari rekan-rekan mungkin nih sebelum Kakak nutup dan kembalikan ke moderator? Kalau misalnya segan chat di grup atau ingin bertanya, japri aja Kak ya. Oke, salam kenal ya semua. Mungkin hanya ini yang dapat Kakak jelaskan. Salah dan jangan mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau salah sebut atau salah perumusan, mohon dimaafkan ya. Atau kita saling ngoreksi, Kakak juga sama-sama belajar. Dan mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Habib. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik-adik ya. Bagaimana tadi udah mendengar materi mekanika dari Kak Widya. Walaupun adik-adik BP 20 belum mengambil mata kuliah mekanika ini, tapi ini akan menjadi bahan untuk adik-adik semua ketika adik-adik nantinya mengambil mata kuliah mekanika. Nah, setidaknya adik-adik udah tahu, oh ini gambaran mekanika. Jadi berarti seperti inilah bentuknya soal-soal mekanika atau bentuk materi mekanika nantinya akan diajarkan ketika adik-adik mengambil mata kuliah mekanika. Oke, terima kasih ya kita ucapkan kepada Kak Widya. Terima kasih atas waktu Kak Widya malam ini dan terima kasih juga kepada atas waktu dari adik-adik semua. Nah, satu lagi nih untuk link absensi tadi ada masalah sedikit. Jadi mungkin Kakak kirimkan nanti di grup ya. Silakan diisi. Dan sebelum kita tutup, kita ambil dokumentasi dulu lah ya. Silakan adik-adik semua buka kameranya. Ya, silakan dibuka. Ini siapa nih yang belum buka? Kita ambil sesi dokumentasi dulu untuk pertemuan pelatihan pertama KN MIPA tahun 2022 ini. Kak Fatika, Bentar, siapa nih yang belum? off cam ya, Kak? Oh iya, boleh Fatika, iya. Iya, setelah ini kan Fatika mau dokumentasi kan, Kakak serahkan ke Fatika ya. Oh, itu ya. Iya, Sebentar, Kak. kita lihat dulu ya siapa yang belum on cam nih. Oke, sepertinya ada yang on cam ya. Oke, Fatika, untuk sesi dokumentasi Kak serahkan kepada Fatika. Silahkan Fatika. Oke, saya akan ambil dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Sekali lagi lah Fatika, masa sekali aja. boleh bergaya ya. Adik-adik semuanya, rekan-rekan, termasuk materi kita juga. Oke. Oke, Fatika. 1, 2, 3. Oke, Kak. Oke, siap. Terima kasih ya, Fatika. Oke, baik untuk rekan-rekan semua. Sekali lagi, untuk absensi nanti akan menyusul ya, Kak kirim di grup kita ya. Semangat untuk rekan-rekan semua. Semoga malam ini rekan-rekan mendapatkan ilmu, mendapat menambah wawasan dan manfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih untuk sudah hadir malam ini. Semoga pertemuan kedua, ketiganya lagi kita lebih ramai ya dari ini ya. Semoga hadir semuanya. Tadi juga ada yang chat Kakak beberapa orang yang berhalangan. Tidak apa-apa kalau ada halangan ya. Oke, baik. Sekian pada malam hari ini. Terima kasih kepada materi kita. Terima kasih kepada adik-adik semua.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Untuk pertemuan selanjutnya nanti itu ya, lihat di grup ya. Standby terus ya adik-adik ya. Semangat. Baik, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.